Salam sejarah, salam historia. Kita akan berkenalan dengan mata pelajaran yang membahas tentang masa lalu. Belajar mata pelajaran sejarah itu akan bertemu dengan saya, Suliyanti. Nah, mempelajari apa saja sih pelajaran sejarah? Oke, nah sebelum materi apa saja yang akan kita pelajari, kita harus kenal dulu apa itu sejarah. Sejarah, kemudian dalam bahasa Inggrisnya history. Ada juga bahasa lain, historia, ada gesit dan lain-lain. Nah, dalam bahasa Indonesia, sejarah itu berasal dari sebuah kata yaitu sajarotun yang berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah pohon. Kenapa identik dengan pohon? Karena peristiwa sejarah mirip dengan perkembangan pohon. Dari mulai biji, kemudian muncul akar, kemudian akarnya kemana-mana, berkembang menjadi batang, dahan, ranting, daun, bahkan nanti menghasilkan bunga dan buah. Seperti halnya pohon, sama sejarah juga berjalan seiring waktu, berkembang dan selalu berubah. Nah, sekarang pengertian sejarah menurut James Bank, yakni bahwa peristiwa sejarah merupakan sebuah kejadian atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk apa? Yaitu untuk memahami perilaku. Perilaku yang terjadi di masa lalu yang nanti akan menjadi pelajaran di masa sekarang. Kemudian apa yang sudah dilakukan di masa sekarang akan menjadi cerminan di masa yang akan datang. Itulah pengertian sejarah. Pengertian lain masih banyak, kalian bisa cari sendiri. Nah, sejarah itu tidak terlepas dari 3 unsur. Yang pertama, manusia. Karena hanya manusialah yang melahirkan sejarah. Atau bisa dikatakan bahwa manusialah yang membentuk atau membuat sejarah. Yang kedua adalah unsurnya ruang. Di mana peristiwa itu terjadi, di mana tempatnya, itu adalah ruang. Yang ketiga adalah waktu, kapan terjadinya. Nah, itu adalah 3 unsur dari sejarah. Ruang, manusia, dan waktu. Apa sih manfaat belajar sejarah? Ngapain juga ngomongin masa lalu? Yang sudah berlalu mah keun weh berlalu, kayak lagunya Inul Daratista. Iduh belibet, Inul Daratista maksudnya. Nah, manfaat belajar sejarah adalah yang pertama, ini ada hubungannya dengan bahwa kita mampu berpikir kesejarahan. Apa sih berpikir kesejarahan? Yaitu berpikir secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Yang kedua, kita mampu berpikir secara kausalitas. Faham ada peristiwa itu ada sebabnya, ada akibatnya. Yang ketiga, kita mampu menganalisa berbagai macam peristiwa. Kemudian tidak mudah termakan hoaks seperti yang sekarang terjadi. Kenapa? Karena kita memang mampu menganalisa berbagai macam hal peristiwa yang terjadi. Manfaat selanjutnya adalah kita paham peristiwa masa lampau yang akan menjadi bahan pelajaran alias ibroh untuk masa kini yang kita sedang jalani. Masa kini yang kita jalani itu akan berpengaruh kan terhadap masa depan kita. Manfaat selanjutnya adalah manfaat edukatif alias manfaat pendidikan. Yang selanjutnya adalah sumber inspirasi. Dengan belajar sejarah, kita mendapat inspirasi dari tokoh-tokoh sejarah di masa lampau. Kemudian kita juga tidak mengulangi peristiwa sejarah yang tentunya
peristiwa yang tidak baik misalkan, perang misalkan. Dari peristiwa sejarah akan menghasilkan inspirasi-inspirasi untuk peristiwa masa sekarang dan juga sebagai pijakan untuk masa depan. Manfaat selanjutnya adalah manfaat instruktif alias manfaat yang berhubungan dengan ilmu. Manfaat instruktif artinya petunjuk. Dengan belajar sejarah kita mendapatkan petunjuk kan? Nah, selanjutnya adalah manfaat sebagai sarana rekreasi. Suka pergi ke museum kan? Selain mendapatkan ilmu, itu juga untuk rekreasi. Pernah pergi ke candi? Borobudur misalkan, itu kan tempat rekreasi juga. Atau yang dekat, misalkan kalian pernah ke Gua Pawon. Atau kalian pernah pergi ke Gedung Sate, itu kan juga tempat bersejarah. Atau kalian pernah pergi ke situs Gunung Padang dan berbagai macam situs peninggalan sejarah, itu menjadi sarana rekreasi. Nah, selama 1 tahun ini belajar di kelas 10 itu belajar apa saja sih? Nah, kita akan belajar yang pertama adalah zaman praaksara, di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan Hindu dan Buddha di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas masuknya Islam dan perkembangan Islam. Dilanjutkan dengan kedatangan bangsa Eropa yang kemudian menjajah bangsa kita. Selanjutnya kita akan bahas berbagai macam pergerakan organisasi nasional yang berusaha nantinya untuk membuat Indonesia merdeka. Setelah bangsa Eropa menjajah, kemudian datanglah penjajahan Jepang. Itu akan bahasan kita selanjutnya. Setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana Indonesia merdeka. Setelah itu tidak sampai situ saja. Kita juga membahas seperti apakah cara Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Baik secara fisik alias peperangan, juga secara diplomasi atau perundingan. Kita juga membahas tentang disintegrasi bangsa di mana pada masa ini banyak sekali pemberontakan-pemberontakan. Kita juga membahas tentang bagaimana perkembangan demokrasi, baik demokrasi liberal maupun terpimpin. Kita juga akan membahas masa Orde Baru. Piye kabare? Enak zamanku toh. Nah, itu slogan kalau kita membahas Orde Baru. Kita juga akan membahas masa reformasi yang sebenarnya kita sedang jalani saat ini. Oke, itu adalah kurang lebih materi yang akan kita bahas di kelas 10. Berapa ya standar ketuntasan minimal alias SKM atau KKM mata pelajaran sejarah? Ini adalah 70. Jadi tidak boleh ya nilai kalian itu di bawah 70. Di bawah standar dong kalau di bawah 70. Harus di atas 70. Nah, bagaimana kriteria agar dapat nilai di atas 70? Kriteria belajar sejarahnya yang pertama tentu saja bersikap yang baik ya. Sopan, meskipun belajarnya masih daring tapi tetap sopan santun secara digital harus dilaksanakan. Harus disiplin yang bagaimana? Disiplin dalam mengisi daftar hadir, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam belajar. Jangan sampai BDR jam 7.30 mulainya malah jam 12 siang. Aduh, sudah beres itu mah. Juga harus aktif. Jangan pasif ya. Karena sebenarnya belajar secara daring ini aktif dan lain-lain itu semua tergantung pada diri sendiri. Kemudian penilaiannya dari mana? Dari tadi ya, dari tadi. Maksudnya dari sikap. Sikap yang tadi, sikapnya baik atau tidak, disiplin atau tidak, aktif atau tidak. Yang kedua, nilai pengetahuan dari nilai-nilai latihan soal yang nanti didapatkan. Kemudian keterampilan. Keterampilan juga ada hubungan dengan tugas, kapan pengumpulannya, kemudian keterampilan isi tugasnya seperti apa dan lain-lain. Itu adalah kriteria belajar sejarah. Nah, belajar sejarah itu sekarang masih dalam ruang kelas maya ya. Jadi
tidak belajar langsung, masih daring. Belajarnya bisa melalui YouTube, bisa melalui Google Form latihannya, atau bisa juga jadi melalui Quizzes dan masih banyak aplikasi lain. Kemudian jangan lupa cek WA grup pembelajaran. Jangan lupa juga nanti akan mendapatkan informasi melalui Google Site dan dari ruang kelas maya yang lainnya. Nah, ada kalimat, ini sebenarnya quote ya, quote yang berhubungan dengan sejarah. Historia es magistra vitae, artinya sejarah adalah guru kehidupan. Jadi belajar sejarah itu sama saja dengan belajar kehidupan. Jangan sampai meninggalkan sejarah seperti yang disebutkan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Soekarno. Jas merah, jangan melupakan sejarah atau jangan meninggalkan sejarah. Nah, itulah perkenalan pelajaran sejarah. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Salam historia, salam sejarah.